Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan tentunya harus tetap kuat. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Dragsman, dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Jennifer Aniston. Film ini menceritakan tentang penyakit misterius yang menewaskan anak-anak hingga remaja. Sekitar 90% anak telah tewas, sedangkan 10% dari mereka hidup dengan mendapat kekuatan super dari penyakit tersebut. Karena kekuatan yang secara tiba-tiba, mereka pun dinilai sebagai ancaman, bahkan dijadikan tahanan oleh pemerintah. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Tonton terus videonya. Film ini diawali dengan memperlihatkan anak-anak di sekolah. Secara tiba-tiba, kejadian aneh menimpa seorang anak yang bernama Grace, yang secara spontan bertingkah aneh, lalu tewas dengan misterius. Setelah kejadian tersebut, sebagian anak dari kelas itu pun tewas dengan kasus yang sama. Penyakit misterius ini diketahui dapat menular dengan cepat kepada anak-anak hingga orang dewasa, dan hampir 90% anak meninggal karenanya. Sen kemudian berpindah kepada seorang anak yang bernama Ruby, yang sedang merayakan hari ulang tahun ke-10-nya bersama kedua orang tuanya. Ia mendapatkan hadiah, yaitu sebuah gantungan dari ayahnya. Malam pun tiba. Ruby yang tidak bisa tidur menghampiri kedua orang tuanya yang sedang tertidur. Pada saat dia memegang tangan ibunya, tiba-tiba Ruby terkejut dengan apa yang dialaminya. Dan di pagi hari, Ruby menghampiri ibunya yang sedang berada di dapur. Dan secara misterius, ibunya sama sekali tidak mengingat Ruby. Dan hingga akhirnya, ia pun diusir oleh ibunya itu. Pada saat Ruby sedang menangis, tiba-tiba ada dua orang petugas yang menghampiri, lalu membawanya dari sana. Ruby kemudian dibawa ke sebuah camp untuk dikarantina. Di sana terdapat banyak anak-anak dan remaja yang selamat dari penyakit misterius yang sedang mewabah. Ruby pun turun dari bis, kemudian ia dikejutkan dengan petugas yang membunuh seorang remaja. Di sini ia masih bingung dengan apa yang sedang terjadi. Setelah itu, Ruby dibawa ke suatu ruangan untuk diperiksa. Ternyata seluruh anak yang berada di sana mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, sehingga mereka dikelompokkan berdasarkan warna. Seorang dokter menjelaskan tingkatan warna orang-orang yang berada di sana. Ia mengatakan bahwa warna hijau adalah kecerdasan super, biru memiliki kekuatan telekinetik, dan kuning kekuatan yang bisa memanipulasi listrik. Sedangkan dari semua kekuatan yang paling berbahaya adalah warna merah dan orange. Warna merah seperti menggambarkan kekuatan dari militer, namun yang lebih berbahaya lagi yaitu kemampuan yang bisa mengendalikan semuanya atau kekuatan manipulatif yang dimiliki oleh warna orange. Orange yang sangat berbahaya dan juga langka berada di puncak tatanan masyarakat, mewakili kemampuan para pemimpin yang bisa memanipulasi otak manusia. Sejarah menunjukkan bahwa kemampuan melakukan ideologi yang bisa menggerakkan manusia adalah kekuatan paling besar dari semua kekuatan yang ada di dunia. Dan itu adalah alasan yang cukup bagi para orang dewasa untuk memburu dan melenyapkan semua anak yang memiliki kekuatan orange. Dokter tersebut menyatakan bahwa Ruby memiliki kekuatan hijau. Namun setelah memeriksanya, ternyata Ruby memiliki kekuatan orange, dan itu artinya anak yang memiliki kekuatan berwarna merah atau orange harus dibunuh. Saat ini Ruby sudah berusia 16 tahun. Di sana para anak-anak hingga remaja diberikan tes agar mereka dapat mengendalikan kekuatan yang ada di dalam diri mereka. Selama 6 tahun penyamaran Ruby menjadi kategori warna hijau telah berjalan dengan mulus. Namun sayang penyamarannya terbongkar hingga akhirnya Ruby pun dibawa ke suatu ruangan, lalu kedua tangannya diborgol untuk menunggu waktu eksekusi. Namun Ruby masih beruntung karena ia diselamatkan oleh seorang yang menyamar menjadi dokter, dan orang itu bernama Kate. Kemudian dokter itu pun memberi pesan lewat tulisan dan menyuruh Ruby
untuk menemuinya di ruang toilet. Karena jika tidak, Ruby akan segera dibunuh. Kemudian mereka pun pergi. Ketika hendak keluar dari gerbang, mereka ditahan oleh petugas dan meminta Ruby untuk membuka identitasnya. Untuknya, Ruby berhasil mempengaruhi petugas tersebut dan diizinkan untuk keluar dari camp. Pada saat di perjalanan, Kate berkata bahwa Ruby adalah seorang anak yang langka. Kate memberi Ruby sebuah liontin untuk berjaga-jaga. Kate bisa datang dengan melacak keberadaan Ruby. Kemudian mereka pun sampai di sebuah pom mini. Di sana Ruby pun berkenalan dengan rekan Kate. Pada saat Ruby akan terjatuh, lelaki itu memegang tangannya. Dan Ruby merasa bahwa lelaki tersebut bukanlah orang baik. Kemudian Ruby pun masuk ke dalam minimarket dan ganti baju di sana. Ketika selesai mengganti pakaian, tiba-tiba ia mendengar suara barang yang terjatuh dan ternyata itu berasal dari seorang anak yang memiliki kemampuan kuning atau sang pengendali listrik. Hingga akhirnya anak itu pun berlari dan Ruby mengejarnya karena ia merasa bahwa anak itu bisa menyelamatkan dirinya dari kedua orang tadi. Setelah itu, Ruby pun ikut dengan anak tersebut dan ternyata ia tidak sendirian. Ada dua rekan lainnya, anak yang tadi menyelamatkan Ruby bernama Zu. Ia mempunyai kekuatan untuk mengendalikan listrik. Dan dua anak lainnya bernama Liam, seorang telegenetik, dan Coops adalah seorang anak yang memiliki kecerdasan tinggi. Pada saat Ruby akan pergi, Liam melarangnya, namun Coops menyuruh Ruby untuk keluar. Ketika sedang berada di perjalanan, tiba-tiba ada seorang wanita yang menembaki mobil mereka. Wanita itu bernama Lady Jane. Ia adalah seorang pembunuh bayaran yang akan menghabisi mereka. Di sisi lain, Kate dan rekannya pun ikut mengejar mereka. Liam meminta Ruby untuk menggantikan dirinya menyetir, sedangkan ia akan mengendalikan kekuatannya agar bisa lolos dari kejaran Lady Jane dan juga Kate. Alhasil mereka pun berhasil lolos dari kejaran Lady Jane dan Kate. Liam kemudian mengajak Ruby untuk pergi bersama mereka ke East River. Mereka pun berhenti di sebuah mall yang sudah tidak terpakai, namun masih banyak barang-barang di dalamnya. Mereka pun mengambil barang-barang yang ada di sana dan bermain di dalam mall tersebut. Ruby dan Liam dikejutkan dengan sebuah tulisan yang menyuruh mereka untuk pergi. Dan secara tiba-tiba, tubuh Liam dan Ruby melayang. Zu kemudian menghampiri mereka yang menyerang Ruby serta teman-temannya. Ternyata mereka adalah anak-anak juga. Alasan anak-anak itu menyerang Ruby dan teman-temannya karena mereka mengira bahwa Ruby dan teman-temannya adalah seorang pelacak. Kemudian anak-anak itu pun mengizinkan mereka untuk tinggal di sana selama 1 malam. Mereka mendapat informasi dari anak-anak yang berada di sana jika East River atau tempat keberadaan dari anak-anak yang selamat memang benar-benar nyata. Namun anak-anak tersebut tidak memiliki informasi yang jelas. Akhirnya mereka terpaksa mencari tahu sendiri. Hingga akhirnya mereka pun menemukannya, yaitu berada di sebuah tempat yang bernama EDO. Mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Mereka akan menuju ke arah Danau Prince yang artinya tempat tersebut mengarah ke rumah Ruby. Ia teringat akan satu hal. Dulu di masa kecil, ia tidak sengaja menghapus ingatan orang tuanya, sehingga mereka tidak mengingat siapa Ruby, lalu mengusirnya dari rumah. Dan di sini sudah jelas bahwa alasan orang tua Ruby mengusirnya karena kekuatan Ruby sendiri. Keadaan itulah yang membuat Ruby kembali kepada teman-temannya. Ternyata Lady Jane telah menyerang Zu, dan Coops Jane juga akan menangkap Liam. Untuk saja Ruby mempunyai kekuatan untuk memanipulasi pikiran Lady Jane, sehingga dengan mudah Ruby berhasil membuat orang itu pergi. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di East River.
Ruby dan teman-temannya pun diantarkan untuk memenuhi Sleep Kid, yaitu orang yang selama ini mendapat julukan tersebut. Tetapi mereka tidak mengetahui siapa orangnya. Ternyata orang yang mendapat julukan Sleep Kid itu adalah Clancy, yaitu anak dari presiden yang memiliki kekuatan orange seperti Ruby. Anak-anak yang berada di sana melakukan kegiatan tanpa dipisahkan oleh warna. Pagi pun tiba, dan Ruby menemui Clancy seorang diri karena ia hendak menanyakan pekerjaan apa yang harus dikerjakannya. Menceritakan kepada Ruby tentang dirinya mengapa bisa seperti ini. Clancy berkata bahwa ia akan mengajarkan Ruby untuk mengendalikan kekuatannya, karena Ruby selama ini tidak bisa mengendalikan kekuatannya walaupun ia sudah berusaha. Setelah Clancy mengajarkannya, Ruby berkata bahwa ia takut terhadap dirinya sendiri karena kejadian masa kecil yang telah menghapus ingatan kedua orang tuanya. Kemudian Clancy pun menenangkan Ruby lalu masuk ke dalam masa lalunya, dan ia pun terkejut dengan apa yang dapat dilakukan oleh Ruby. Clancy berkata bahwa kemampuan Ruby mengalahkan kemampuan dirinya sendiri. Liam yang hendak menemui Clancy seketika merasa cemburu karena melihat kedekatan Ruby dengan Clancy. Kemudian Ruby menghampiri Liam, tetapi ia malah pergi meninggalkan Ruby karena rasa cemburunya. Pada saat Ruby mengejar Liam, ia tiba-tiba melihat Coops sedang berada di dekat sungai. Lalu ia pun menghampirinya. Mereka berdua merasa bahwa tempat tersebut sama saja saat mereka berada di camp pada saat itu. Mereka pun merencanakan untuk pergi dari tempat tersebut. Kemudian Ruby memutuskan untuk meminjam laptop milik Clancy. Sebagai gantinya, Ruby harus mengajarkan Clancy cara untuk menghapus ingatan. Dan Ruby pun menyetujui kesepakatan tersebut. Clancy kembali mengajarkan Ruby untuk menggunakan kekuatan, namun sayangnya ternyata Clancy memiliki niat buruk kepada Ruby. Untungnya Ruby bisa melarikan diri dari sana. Mereka pun semakin dibuat yakin bahwa harus meninggalkan tempat tersebut. Pada saat mereka akan menuju keluar, ternyata mereka dikepung oleh petugas yang sama pada saat mereka disandera. Dan ternyata selama ini Clancy bekerja sama dengan mereka untuk menjebak Ruby dan teman-temannya. Selama Ruby berada di East River, ternyata Clancy menyukai Ruby. Mereka berhasil kabur dari orang-orang tersebut, tapi ternyata masih banyak pasukan di luar sana yang turun dari helikopter dan mengepung mereka. Bahkan orang-orang yang memiliki kekuatan merah pun ada bersama mereka. Kemudian anak-anak kekuatan merah pun membakar semua yang ada di sana, terutama menyerang Ruby dan teman-temannya. Ruby menyuruh Liam, Coops, dan Zoo untuk pergi, karena Ruby merasa bahwa dirinya yang dapat mengalahkan Clancy. Dan dengan terpaksa mereka pun pergi meninggalkan Ruby. Ruby pun menghampiri Clancy, kemudian berlutut di hadapannya. Hal itu dilakukan bukan untuk menuruti apa yang Clancy inginkan, akan tetapi ia telah menyusun rencana. Ruby melihat sebuah helikopter, kemudian ia mengendalikan pilot tersebut. Tak lama kemudian, Coops datang mengorbankan dirinya untuk menolong Ruby. Dan karena tindakan tersebut, Coops mengalami luka bakar yang cukup parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Ruby memutuskan untuk meminta bantuan kepada Kate melalui liontin yang pernah Kate berikan kepada Ruby. Kate pun berhasil menumpukan mereka dengan membawanya pergi dari sana. Mereka dibawa ke suatu tempat di tengah hutan yang memiliki penjagaan yang cukup ketat. Kemudian Kate mengatakan kepada Ruby bahwa ia tidak bisa membebaskan Liam karena Liam telah mengetahui banyak hal tentang mereka. Sedangkan mereka memiliki tugas yang bertentangan dengan pemerintah. Tujuan dari mereka adalah untuk menghentikan presiden, sedangkan Liam dari dulu telah membenci mereka. Kate merasa khawatir jika akhirnya Kate pun membuat kesepakatan bahwa Ruby akan bergabung dengan Kate, akan tetapi Kate harus membebaskan Liam. Cara satu-satunya
Agar Liam tidak sedih dengan keputusan Ruby adalah ia harus menghapus ingatan Liam tentang dirinya. Ruby pun memeluk Liam dan pada akhirnya mulai menghapus ingatannya. Kemudian Ruby keluar dari ruangan tersebut dan kembali masuk. Pada saat Ruby masuk, Liam yang awalnya mencintai Ruby sekarang sudah tidak mengenalnya lagi. Kemudian Ruby menyuruh Liam untuk pergi dan memberikan perbekalan. Di akhir film, Ruby memberikan sebuah kata yang berbunyi, yang bisa menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri. Mau tidak mau, Ruby pun harus melepaskan Liam, Coops, dan juga Zoo. Dan setelah itu tamat.